Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pemerintahan baru dari Bapak Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih. Yang kita lihat adalah bagaimana warna Islam, bagaimana kebijakan terhadap Islam. Islam jenis apa yang dipegang oleh pemerintahan Prabowo ini? Apakah masih sama dengan pemerintahan-pemerintahan yang dulu? Apakah bisa ditekan oleh kelompok-kelompok radikalis, ataukah memang sudah dimasuki oleh kelompok-kelompok radikalis atau Islam transnasional? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, warna Islam dalam pemerintahan itu penting, karena dia akan menentukan bagaimana kebijakan terhadap Islam di negara ini, bagaimana perlakuan terhadap orang-orang Islam di negara ini, bagaimana tarik ulurnya terhadap politisi-politisi Islam. Setelah kita perhatikan dari pidato beliau yang kelihatannya tidak suka dengan orang-orang yang cablak. Apa itu cablak? Bermulut besar, bermulut kotor, tidak tahu sopan santun, terlalu berani terhadap pemerintah. Artinya terlalu berani berkata kotor. Entah berani ngomong saja atau di belakang itu memang ada pasukan berani matinya atau siap memberontak dan lain sebagainya. Yang disorot hari ini adalah orang-orang yang terlalu berani berbicara kasar terhadap pemerintah, seperti yang terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada pemerintahan sebelumnya Jokowi memang dalam tanda kutip terlalu baik, karena selama ini orang-orang yang berbicara kotor, yang mencaci maki, menghujat, bahkan mengeluarkan kata-kata tidak pantas terhadap presiden, pada kenyataannya secara umum aman-aman saja. Padahal itu sudah melanggar norma-norma hukum, norma-norma kesopanan, adat istiadat orang Indonesia. Siapa pelakunya? Tidak lain tidak bukan adalah mereka yang klaim berasal dari keturunan Nabi. Ini yang jadi masalah. Klaim mereka sebagai keturunan Nabi, sebagai bagian terhormat, bagian kasta tinggi dari agama Islam ini, menjadikan mereka dalam tanda kutip kebal atau paling tidak sakti, sehingga banyak orang yang tidak berani memprotesnya, tidak berani memperkarakannya, karena ancaman-ancaman kualat atau ancaman-ancaman neraka atau konsekuensi politis, karena masanya sangat banyak se-Indonesia, sehingga secara kalkulasi politik bisa-bisa yang mencoba memprosesnya, yang mencoba menghukumnya akan dihukum balik oleh orang-orangnya, mukibinnya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata tes the water ini sudah dijalankan oleh Jenderal Dudung. Jenderal Dudung berani bermain, berani berspekulasi terhadap kekuatan Ba'alwi ini, kekuatan orang-orang yang mengaku cucu Nabi ini. Apakah jika dihadapi dengan ketegasan, dengan keberanian yang sama, mereka akan mengerahkan kekuatan yang merusak? Apakah orang yang berani melawan mereka akan tidak berdaya atau kalah? Sejarah membuktikan bahwa Jenderal Dudung berani dan Ba'alwi ternyata tidak ada apa-apanya. Artinya tidak bertindak atau mengerahkan massa atau berbuat yang menakutkan bagi stabilitas NKRI. Itu sudah dibuktikan oleh Jenderal Dudung. Maka di sini ada satu pemahaman yang sama antara Presiden Prabowo Subianto yang tidak akan membiarkan orang-orang yang bermulut besar, orang-orang yang tidak sopan, keluar dari sopan santun berpolitik,
sopan santun berdakwah, mengkritik dan lain sebagainya, dan tidak selaras dengan budaya perpolitikan Indonesia, yaitu budaya-budaya yang kemarin yang tadi disebutkan itu, terkhusus dari Habib Rizik, Habib Bahar Smith, Habib Muhdor, dan Habib-Habib lainnya yang sangat-sangat lancang berkata kasar kotor terhadap pemerintah. Presiden Prabowo tidak ingin orang-orang seperti itu tampil lagi, berbicara seenaknya. Bisa jadi kedepannya ya banyak orang dikandangin dengan perilaku dakwah seperti itu. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Artinya apa? Bahwa pemerintahan Prabowo ini tidak akan mentolerir orang-orang yang radikal, yang kasar, yang tidak sopan, yang keras, yang mencaci maki. Mungkin akan banyak yang diproses. Karena memang dakwah seperti itu sudah salah. Bahkan ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun, itu pun tidak dihimbau atau tidak diperintahkan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, caci maki, sumpah serapah, tidak. Bahkan secara Allah memerintahkan supaya secara bijaksana. Mudah-mudahan lebih tersentuh. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu petunjuk dakwah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, yang mana pemerintahan Firaun itu lebih parah, lebih kejam, lebih zalim daripada pemerintahan RI. Dan Nabi Musa pun lebih soleh, lebih mumpuni daripada Habib-Habib itu yang merasa lebih baik daripada pemerintah.
Tetapi Nabi Musa yang dinilai lebih baik itu, lebih soleh itu, ternyata juga tidak serta-merta jumawa, tidak serta-merta sombong, tidak serta-merta merasa tinggi, merasa banyak masa, merasa nabi lah begitu. Tetapi ini orang yang ada di Indonesia yang berani bicara kotor, bicara kasar, berani mencaci maki pemerintah, itu ya tidak mutlak memiliki kebenaran, tidak soleh-soleh amat, tidak lebih soleh, tidak lebih takwa dibanding orang-orang di pemerintahan. Satu-satunya yang jadi andalan mereka itu adalah klaimnya sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi yang punya power lebih besar daripada pemerintahan. Itulah yang menjadi masalah dan yang kemudian nanti insya Allah mungkin dibereskan dengan mencabut status sebagai cucu Nabi itu, tidak mengakui sebagai keturunan Nabi di Indonesia, sehingga omponglah giginya, rontoklah taringnya, dan hilanglah segala fasilitas privilege eksklusivitas kelompoknya itu. Jadi tidak lagi menjadi orang sakti dan bisa diperlakukan sama dengan warga negara Indonesia lainnya jika berbuat salah. Artinya tidak takut-takut amatlah begitu. Alhamdulillah. Maka kebijakan ke depan itu jika Indonesia ingin aman dari orang-orang yang mempergunakan posisi superpower sebagai keturunan Nabi itu, ya harus dicabut dulu status mereka sebagai keturunan Nabi. Karena yang menjadikan mereka sombong, yang menjadikan mereka angkuh, bisa mencaci maki orang dengan liar dan bebas, itu adalah status keturunan nabinya itu, super powernya itu, manusia sakti, manusia unggulnya ini, manusia yang selalu dibela oleh masyarakat muslim Indonesia ini yang jadi masalah. Tetapi insya Allah dengan dicabutnya status mereka sebagai keturunan nabi, sifat-sifat sombong mereka, radikal mereka, mencak-mencak mereka, terlalu berani terhadap pemerintah akan lambat laun rontok, sirna menjadi muslim-muslim Indonesia yang ya tidak terlalu kasar lah begitu. Kalau kritik ya wajar lah, sesuai adat tradisi orang Indonesia, bukan Yamani, bukan Timur Tengah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah arah kecenderungan warna agama dari pemerintahan Prabowo Subianto. Pertama, untuk melumpuhkan kekuatan radikalis atas nama keturunan Nabi, maka status keturunan Nabi ini harus segera dihilangkan. Karena beliau sudah jelas-jelas tidak menyukai orang-orang yang bicara kasar itu. Orang bicara kasar tadi itu karena punya kekuatan lebih, yaitu sebagai keturunan Nabi. Kemudian sinyalemen yang kedua yang merupakan terjemah dari keinginan Bapak Presiden Prabowo adalah dengan mengangkat Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai staf khusus Presiden bidang keamanan. Ini juga satu garis, dan kebetulan Jenderal Dudung ini sudah pernah test the water, sudah pernah mencoba kekuatan Ba'alwi, kekuatan Habib Rizik, kekuatan Bahar Smith, yang dua-duanya pernah diperkarakan oleh Jenderal Dudung, dan ternyata masyarakat Indonesia reaksinya tidak seperti yang ditakutkan selama ini. Walaupun mereka cucu Nabi, tetap diproses oleh Jenderal Dudung dan pemerintah tidak dalam tanda kutip diapa-apain oleh masyarakat muslimin Indonesia. Oleh mukibin-mukibinnya itu. Jadi kedepannya nanti Jenderal Dudung dan Bapak Presiden Prabowo akan menganggap kekuatan ini tidak seseram yang dibayangkan, tidak seperti yang ditakutkan oleh presiden-presiden terdahulu. Dan kemudian dengan adanya polemik nasab ini, kekuatan itu akan semakin melemah dengan dicabutnya status sebagai keturunan Nabi. Dengan demikian stabilitas politik Indonesia akan bisa dikendalikan oleh pemerintahan. Kemudian sinyalemen yang terakhir yang menjadikan penanda bahwa warna daripada Islam di pemerintahan ini adalah Islam rahmatan lil alamin, warna NU, warna Piagam Madinah adalah diangkatnya Menteri Agama dari Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar.
Jadi Bapak Nasaruddin Umar ini sudah jelas warnanya, yaitu warna NKRI, warna NU, warna Islam NU, warna Islam rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kasih sayang terhadap agama lain, yang mau bekerja sama dengan agama lain, yang menyebarkan Islam-Islam wali songo. Ini yang menenteramkan hati kita. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap umat Islam ini, pertama sudah ketahuan tadi, tidak menyukai orang-orang yang kasar, radikal, keras, yang mengacau-ngacau. Yang kedua, arah kebijakan pemerintahan ini adalah mengembalikan kehidupan beragama ini pada Islam Pancasila, Islam NKRI atau kondisi Piagam Madinah yang dijalankan oleh Nabi dulu. Jadi bekerja sama bahu-membahu dengan agama lain untuk membangun negara, tanpa adanya saling curiga, saling menuduh, saling iri dan lain sebagainya. Tidak ada. Itulah kecenderungan pemerintahan Prabowo Subianto yang insya Allah mudah-mudahan seperti yang kita harapkan. Karena sinyalemennya sudah diulas tadi, dan mudah-mudahan kekuatan-kekuatan radikal, terutama yang selama ini dimunculkan secara kasar, secara kotor, secara ugal-ugalan oleh Ba'alwi, itu akan dilumpuhkan dengan mencabut satu-satunya senjata mereka adalah sebagai keturunan Nabi. Sehingga mereka akan menjadi kekuatan biasa, kekuatan muslim yang sesuai dengan adat dan tradisi perpolitikan Nusantara, bukan Timur Tengah atau Islam transnasional. Mudah-mudahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.